Coba salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata ke dalam kerajaan surga. Agak terlalu Terima keras kasih. sedikit tadi. Coba mic apa? Bukan di mic-nya tapi di anunya mungkin. Ada suara Cek, cek. statik yang. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada saat ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau memulai pelajaran kami pada hari ini, kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga dosen Pak Kristianto Tuhan yang ingin mengajar kami. Engkau urapi bibir mulutnya Tuhan agar Pak Kristianto bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, apa mau di sharing ya? Saya masukkan ya. Silakan Pak Kris. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali berjumpa dengan teman-teman sekalian. Saya waktunya sampai jam 9 ya, Pak? Sampai jam 9, betul. Oke, karena waktunya singkat, sedangkan materi saya ini agak cukup padat, jadi saya akan nanti buka forum tanya-jawab. Saya akan memperdalam kembali apa yang kemarin sudah saya bagikan, ya, khususnya tentang anak-anak muda. Izinkan saya share screen dulu sebentar. Iya. Oke, bisa terlihat ya? Iya, iya. Oke. Ya, Pak. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah kekudusan. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat ini dikutip dari Perjanjian Lama. Pertanyaan saya buat teman-teman. Teman-teman yakin teman-teman kudus? Enggak. Wah, yang yakin, angkat tangan. Pak. Yang nggak yakin, tadi ada yang nggak kenceng banget. Jadi begini teman-teman, usaha kita tidak akan bisa membuat kita kudus. Tetapi karya penebusan Yesus di kayu salib, itulah yang menguduskan kita. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya kalau ditanya, apakah kita kudus? Amin. Kita sudah dikuduskan oleh kematian Kristus. Itu sebabnya teman-teman, ya, waktu teman-teman percaya pada Tuhan Yesus, lahir baru, teman-teman dikuduskan. Ya, secara roh teman-teman dikuduskan, dilayakkan. Itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus itu kan terbelah. Itu sebabnya dulu yang bisa masuk ruang maha kudus siapa sih? Hanya imam. Tapi ketika Yesus mati, tabir itu terbelah. Kita bisa setiap saat masuk ke ruang maha kudus dan memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Wow, itu dahsyat banget. Itu luar biasa banget. Itu sebabnya itu adalah sebuah privilege buat kita, ya, di mana kita bisa setiap saat, ya, menemui atau berjumpa, ya, di dalam kekudusannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu harus diingat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Nah, hal utama yang harus kita ingat adalah yang harus kita kuduskan adalah pikiran. Karena begini, iblis itu selalu bermain di area pikiran. Itu sebabnya pikiran itu harus ditundukkan pada kuasa Yesus. Nah, hari ini saya akan bongkar, kita akan lebih memperdalam dari materi yang kemarin saya sampaikan tentang kekudusan. Efesus 6 ayat 12, firman Tuhan katakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan, ya, kita tidak sedang berperang kepada manusia.
Kalau kita nanti berjumpa di dalam pelayanan, ya waktu kalian nanti melayani, kalian akan berjumpa misalnya dengan ada orang yang jatuh dalam dosa. Jangan benci orangnya, tapi benci perbuatan dosanya. Orangnya harus kita harus kita kasihi. Kita harus berperang, kita harus melawan, yaitu rohnya. Nah itu sebabnya teman-teman ada transfer roh, ada celah. Ya, nah iblis selalu masuk ya. Transfer itu selalu masuk ketika celah itu terbuka, ketika kita membuka celah kita. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya mau bilang begini, ya, tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari dosa. Ya, setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Ya, mau hamba Tuhan ketika dia buka celah sekalipun dia akan jatuh dalam dosa. Ya, jadi nggak ada orang yang sakti gitu ya. Tetapi ketika kita terus menundukkan diri, ya. Pikiran kita tundukkan terus pada kuasa Tuhan Yesus, kepada kebenaran firman Tuhan, ya kita menguduskan diri kita senantiasa akan perintahnya, ya akan firman-Nya, ya. Nah itu kita tidak membuka celah, kita tidak membuka kesempatan kepada iblis untuk bisa masuk. Nah itu sebabnya, ya jangan sampai kita buka celah, ya jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada iblis. Berikutnya, nah. Perhatikan mata kita, teman-teman. Ya, saat ini kalau teman-teman lihat dunia film ya dan sebagainya, perhatikan iblis itu memulai dari sesuatu apa yang bisa kita lihat ya. Beberapa waktu lalu ada sebuah film Harry Potter itu tentang sihir ya. Begitu familiarnya sihir dibuat menjadi begitu baik, begitu menjadi indah, begitu menjadi powerful. Seolah-olah sihir atau setan itu berada di dalam pihak kebaikan, ya. Baru artinya kalau kita bermain dengan sihir itu nggak apa-apa kalau untuk kebaikan dan sebagainya, ya. Perhatikan di dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Tidak ada yang namanya pembunuh, orang-orang keji, orang-orang yang tidak percaya, ya penyembah berhala, tukang-tukang sihir yang mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, apa yang iblis buat? Semua mungkin tahu ini sempat booming di Indonesia film Pengabdi Setan. Wow, ini film saya sendiri sebenarnya belum nonton sih film ini, cuma dengar cerita dari teman-teman katanya wah filmnya seram. Cuma buat saya ngapain nonton film yang kayak gini? Membuat diri kita akhirnya menjadi takut. Iya kan? Nah, perhatikan iblis selalu bermain di daerah yang namanya visual, mata, ya. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Ingat, iblis adalah pencuri. Pencuri apa? Pencuri damai sejahtera. Pencuri sukacita kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati, jangan buka celah. Ya, Hawa membuka celah berkomunikasi dengan iblis. Ya, sehingga dia akhirnya jatuh dalam dosa. Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, perhatikan. Yesus melawan dengan firman Tuhan. Dia tidak memberikan kesempatan iblis untuk menguasai dirinya. Itu sebabnya untuk bisa melawan iblis cuma satu, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena itulah senjata untuk kita melawan iblis. Ya, saya percaya teman-teman semua baca Alkitab setiap hari. Amin. Amin. Setiap hari berapa pasal? 4-5, puji Tuhan. Sudah berapa putaran? 3 putaran. Haleluya ya. Saya bersyukur teman-teman terus ya. Jadi baca Alkitab sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus jemput kita semua. Diulang-ulang. Karena waktu kita baca Alkitab kita akan dapat rema yang baru, kita akan dapat pewahyuan yang baru. Tuhan banyak bicara melalui kebenaran firman-Nya ya. Karena benteng iman kita adalah perisai. Ya, perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Itu sebabnya firman harus dibaca, harus diperkatakan. Ya, penting sekali. Jangan sampai kita memberikan celah kepada iblis untuk mencuri. Oke, berikutnya. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini adalah gambar sebuah visual dari sebuah game, ya, game Doom, nggak tahu Doom 2 atau Doom 3, saya lupa, ya. Nah, beberapa game yang beredar saat ini selalu isinya adalah tentang kekerasan, tentang darah, tentang pembunuhan, ya. Walaupun ini bentuk visual game yang agak kasar. Tetapi beberapa game mulai diperhalus, tetapi esensinya sama. Ya. Kedua juga film ataupun sinetron yang beredar di TV itu selalu tentang cinta-cintaan. Ya. Anak SMP sudah menyatakan cinta. Jadi seolah-olah dunia sedang mendidik anak-anak muda, ya, sedang mendidik bahwa oh, pacaran SMP itu nggak apa-apa. Oh, itu lihat tuh ya di film, itu nggak apa-apa. Saya cukup kaget juga kalau teman-teman suka lihat di beberapa media sosial, ya, begitu. Aduh, saya kadang-kadang sedih banget. Kenapa? Karena anak-anak kecil sekarang umur 2 tahun, 3 tahun di TikTok bisa joget, kemudian bisa menirukan adegan sinetron yang tentang percintaan, tentang perkataan-perkataan kasar. Aduh, saya bilang sedih banget ini. Kenapa? Karena begitu kejamnya iblis, ya, memasuki pikiran anak-anak generasi muda. Nah, itu sebabnya ini tantangan buat kita semua, ya. Nah, saya nggak tahu, saya nggak pernah nonton film ini, cuman tahu tren banget ini di kalangan anak-anak muda, ya. Ada satu sinetron katanya Anak Langit. Waduh, ini juga menjadi PR buat kita, ya. Bukan berarti kita nggak boleh nonton TV dan sebagainya, nggak. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, tetapi inilah yang ditampilkan, divisualkan oleh iblis kepada generasi muda, kepada kita anak-anak muda, kepada orang-orang dewasa. Oh, nggak apa-apa, itu lumrah kok, ya. Jadi dibuat sepertinya itu biasa aja. Tapi kita tidak tahu itu adalah celah di mana iblis bisa masuk. Nah, saya akan masuk dalam musik dunia dan simbol-simbol antikris. Sorry. Kenapa penting? Saya tidak anti musik dunia, tetapi saya ingin teman-teman melihat betapa bahayanya beberapa musik dunia. Saya nggak bilang bahwa semua musik dunia itu menjadi hal yang jelek gitu ya. Tetapi saya percaya ketika teman-teman menguduskan diri teman-teman, ya, menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Saya bukan berarti anti musik dunia. Saya juga dulu senang kok dengan musik-musik dunia. Tetapi ketika saya terus belajar, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan, Roh Kudus singkapkan, kemudian membuat saya, ya, buat apa saya nyanyikan lagu dunia? Lebih baik saya menyanyikan lagu-lagu rohani yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saya akan buka beberapa hal. Nah, mungkin buat teman-teman grup-grup ini mungkin tidak familiar karena grup-grup heavy metal seperti ini itu ada di tahun sekitar mulai dari tahun 70-an, 80, 90, ya. Tahun 2000 mungkin sudah tidak terlalu banyak tentang musik heavy metal, tetapi polanya sebenarnya hampir sama, ya. Penyusupan iblis itu ada di dalam musik-musik dunia. Nah, kalau teman-teman lihat dari beberapa grup-grup musik heavy metal, itu jelas banget mereka bisa dibilang lebih ke arah sebenarnya antikris, ya. Mereka lebih kepada pemuja setan. Nah, kalau saya nggak tahu, saya pernah coba teliti beberapa di Jakarta khususnya, beredar baju-baju kaos itu dengan logo-logo pentagram, logo-logo iblis yang sering saya temui di jalan. Orang pakai itu gitu ya. Nah, saya sempat selidiki kok bisa ya orang pakai baju gambar-gambar iblis, ya, logo-logo setan. Saya kemudian teliti dan saya jumpai ternyata ini gerakan daripada saya nggak bilang gereja setan, ya, karena gereja itu sesuatu yang kudus, tetapi pemuja setan atau aliran setan yang menjual baju-baju ini begitu murahnya, ya, di pasaran.
Nah, sehingga mereka yang membeli itu kadang-kadang nggak ngerti simbol-simbol itu. Mereka nggak ngerti arti-arti itu. Yang penting mereka pakai baju itu. Dan itu merupakan menjadi media apa ya? Media iklan berjalan gitu ya kan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, itu sebabnya juga teman-teman harus hati-hati kalau nanti dapat baju kaos ya, lihat ada apa sablonannya, apakah ada logo atau gambar-gambar aliran sesat atau aliran pemuja setan. Itu harus hati-hati. Nah, kebanyakan cover-cover lagu daripada grup heavy metal itu jelas-jelas sekali itu menghujat Kristen, menghujat tentang Tuhan Yesus. Nah, bukan itu saja teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ya ini yang paling terkenal, mungkin teman-teman tahu ya, Lady Gaga dan sebagainya. Perhatikan beberapa simbol-simbol yang mereka lakukan ya. Nah, kalau teman-teman kenal dengan dua pria ini, yaitu dua pria ini yang satu sih udah meninggal, yang satu masih ada ya. Nah, mereka ini adalah gay. Mereka menyatakan mereka adalah homoseksual ya. Nah, Lady Gaga itu jelas banget ya dengan logo petir seperti itu, gambar kilat ke bawah itu adalah logo daripada iblis. Perhatikan juga Jay-Z ya dengan tangan seperti ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah logo-logo tersembunyi daripada pemuja setan ya. Akan lanjutkan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi iman kita. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu, ya, lirik-lirik lagu yang menentang kebenaran firman Tuhan, ya, kemudian yang menghujat Tuhan, itu akan mempengaruhi iman kita. Itu sebabnya hati-hati dengan lagu-lagu dunia. Kadang gini, kadang orang lucunya begini, kadang orang nggak ngerti arti lagu-lagu bahasa Inggris, tetapi mungkin lirik irama musiknya enak didengar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tegur seseorang di TikTok. Jadi anak muda, wanita, masih muda banget, kemudian dia menampilkan visual tentang kerajaan surga. Cuman lagu yang diputar itu lagu dari grupnya Imagine Dragon. Ya, ini lagu Imagine Dragon. Saya berharap teman-teman nggak kenal ya. Jadi lirik lagunya adalah kurang lebih saya coba share tentang lagunya di YouTube ya. Bentar. Nah, lagunya seperti Datanglah kerajaanku. Cuman masalahnya kalau teman-teman ngerti lirik dari awal sampai akhir, itu bukan bicara tentang kerajaan surga. Judul lagunya aja udah jelas, demon, iblis. Jadi saya sempat tegur, saya ketik sama dia, Mbak, saya bilang hati-hati. Yang dimaksud kingdom di situ bukan kingdomnya Tuhan Yesus, bukan kerajaannya Allah, tetapi kerajaannya iblis. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi itu asik buat kita dan kita dengar, ya kemudian kita pasang gitu loh. Nah, ini yang saya bilang, hati-hati apa yang kita dengar. Karena mungkin kita nggak ngerti liriknya, ya Pak, yang pasti kan saya nggak ngerti liriknya, tapi musiknya enak. Perhatikan baik-baik, ya. Irama atau nada, dentuman, dan lirik itu walaupun kita nggak ngerti, itu akan masuk di alam bawah sadar kita. Dan itu akan mempengaruhi kejiwaan kita, teman-teman. Hati-hati banget. Ya, beberapa orang yang kita layani, ya mereka yang terikat dengan hal-hal seperti ini, mereka nggak sadar. Tetapi begitu pelayanan pelepasan, baru kita tahu ternyata apa yang mereka dengar itu akan mempengaruhi mereka. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman, apalagi teman-teman kan juga masih muda, ya harap berhati-hati. Jadi yuk kita dengar hal-hal yang baik, kita dengar kebenaran firman Tuhan daripada mendengar hal-hal yang seperti itu. Nah, beberapa lirik-lirik lagu Indonesia pun kadang-kadang sangat miris sekali ya. Saya ingat dulu ada waktu saya naik mobil, kan saya suka kalau berkendaraan suka dengar radio gitu. Ada beberapa lirik lagu yang yang mengasihani diri sendiri, keputusasaan, ya enggak,
saya dulu dari grupnya Naif ya. Kalau kau mati, aku juga mati. Ya ampun, sampai segitunya gitu. Itu lirik lagu, ampun deh. Nah, apakah hal itu baik? Ya enggak. Nah, ini ternyata sangat mempengaruhi. Jadi hati-hati ya. Ingat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, bukan oleh lagu-lagu lirik-lirik dunia yang menghujat atau putus asa. Nah, perhatikan. Ini adalah lambang dari dewa Baphomet ya. Lambang ini sering dipakai oleh aliran pemuja setan ya. Aliran pemuja setan selalu memakai logo ini, yaitu logo kepala kambing tetapi badannya manusia ya. Nah, di jidatnya itu ada pentagram atau ada bintang sudut 5 ya. Nah, perhatikan beberapa simbol-simbol jari yang mereka gunakan. Jadi kalau mereka di luar negeri ya, saya belum jumpai sih di Indonesia, saya nggak tahu, tetapi di luar negeri itu familiar banget ya. Mereka sering pakai tanda seperti ini. Jadi kalau ketemu di jalan, wah ini simbolnya gitu ya. Wah kalau mereka angkat tangan seperti ini, oh mereka tahu ini mereka kelompok dari aliran pemuja setan. Nah sayangnya di Indonesia ini latah kan, ikut-ikutan, sok-sokan. Nah saya nggak tahu berapa banyak kita yang ngerti lambang-lambang ini, simbol-simbol ini. Kadang-kadang kita kan foto suka gini, ya kan? Wah, kayaknya cool banget gitu loh, hebat banget ya. Ya ikut-ikutan. Tapi ini sebenarnya adalah logo atau lambang-lambang yang dipakai oleh pemuja setan. Ya, sepertinya hal ini adalah hal-hal yang sederhana, tetapi ini menjadi bahaya karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita. Nah, ini akhirnya membuat kita membuka celah kepada iblis. Ya, perhatikan beberapa lambang-lambang tangan ini, hati-hati. Oke. Perhatikan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi saya mau tekankan, bukan berarti kita kudus kemudian kita memisahkan, wah nggak boleh dengar musik ini, nggak boleh nonton ini, oh kita harus diam di kamar. Nggak seperti itu juga. Tetapi ingat ayat ini. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Apakah yang kita dengar, apakah yang kita tonton itu berguna dan membangun kita enggak? Kalau itu enggak benar, enggak berguna, ya enggak membangun, buat apa? Bukan berarti saya orang yang paling kudus, paling suci, ya enggak mau bersentuhan dengan hal-hal itu, enggak. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun kita. Semakin kita intim dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu akan banyak bicara di dalam hati kita. Ini baik, ini enggak baik, ya. Saya dulu juga senang kok nonton, saya juga senang kok main game. Tetapi ketika semakin intim dengan Tuhan, Roh Kudus banyak ngajarin saya dan akhirnya membuat saya bukan benci enggak, tapi buat saya, buat apa saya main game menghabiskan waktu seharian? Ya enggak? Nah, itu sebabnya jangan seorang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadilah pribadi yang memberi dampak yang berguna. Ya, kejarlah perkara-perkara yang membangun iman teman-teman. Saya bersyukur teman-teman ada di dalam jalur yang luar biasa ya di dalam sekolah misi ini. Teman-teman sudah pelayanan, tetapi nanti teman-teman akan menjumpai hal-hal seperti ini di lapangan. Saya berharap teman-teman bisa membagikan hal-hal ini kepada orang-orang yang nanti teman-teman akan layani. Ya, berikutnya, mungkin teman-teman pernah dengar satu kelompok rahasia yang namanya Illuminati ya. Nah, itu pendirinya Adam Weishaupt ya. Kelompok rahasia yang tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Memang kelompok ini agak sulit teridentifikasikan ya, karena namanya juga kelompok rahasia ya. Dan
kelompok ini mengandalkan kepintaran dan pengetahuan pikiran manusia. Ajarannya adalah mind control, ya, pikiran, menguasai kontrol pikiran, ya. Pengetahuan adalah segala-galanya, ya. Ingin menguasai dunia di segala bidang, ya. Memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa dilihat dari beberapa nanti yang akan saya singkapkan. Di bidang ekonomi, teknologi, sains, media massa, bahkan dunia hiburan, itu mereka kuasai saat ini. Jadi mereka harus jadi pemimpin atau memberikan pengaruh, ya, menjadi trendsetter, ya, buat dunia, sehingga akan diikuti oleh banyak orang, dan itu menjadi hal yang lumrah. Itu keinginan mereka, gitu ya, karena mereka ingin menguasai pikiran. Nah, bagaimana menguasai pikiran? Dengan media, khususnya tentang dunia hiburan, ya, tentang lagu, lirik lagu, kelompok musik, grup musik, film-film, ya. Tujuannya cuma satu, yaitu menghapuskan ajaran Tuhan Yesus di seluruh dunia, ya. Nah, beberapa yang kita bisa identifikasikan dari kelompok Illuminati ini adalah, perhatikan, ada kode-kode yang biasa mereka agungkan, yaitu tentang mata satu atau Dewa Horus, ya. Dewa Horus ini kepercayaan orang Mesir kuno. Mata Horus merupakan simbol mistik dari kekuatan gelap yang bermakna maha tahu, maha melihat, dan dipakai oleh kelompok Freemasonry, ya. Kelompok Illuminati bergabung dengan kelompok Freemasonry. Jadi ada dua kelompok yang punya sama tujuan, ya. Itu memiliki ritual pemujaan kepada the great architect, ya. Dan mereka menyebutnya fallen angel atau malaikat jatuh, yaitu Lucifer, ya, iblis itu sendiri. Nah, pengetahuan ini berpusat pada satu titik yang dilambangkan dengan mata, yaitu satu mata, segitiga lambang piramida Mesir. Beberapa orang bilang, Pak, ini terlalu, wah, ini bagaimana? Ya, saya coba akan lihat bagaimana dunia industri musik, ya, kemudian industri lainnya, film yang menggunakan logo-logo seperti ini, dan ini menjadi aneh, ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, juga ada simbol AOK, ya, yang kesannya sih biasa aja, ya, kayaknya oke, gitu ya, tetapi artinya lain kalau tanda oke ini dilingkarkan di mata, ya, karena artinya akan menjadi all seeing eyes atau mata Horus, atau Horus Eye itu adalah mata dewa Ra, mata dewa matahari. Dan itu pun menjadi interupsi sebentar, Pak ya. Chris. AKP tolong lihat chatnya, tolong lihat di kontaknya. Thank you. Ya. Cuman itu aja. Dan ini juga menjadi lambang daripada triple six, ya, lambang di dalam Wahyu 13 ayat 18, ya, lambang binatang. Nah, kenapa saya bilang ini menjadi concern untuk kita perhatikan? Karena beberapa artis dunia musik dunia itu menggunakan logo-logo seperti ini. Aneh dari dunia, ya, kita mungkin bisa bilang, itu di dunia barat. No, kalau teman-teman lihat, itu hampir semua industri musik dunia, para penyanyi, kelompok musik melakukan gerakan atau hal yang sama. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Ya, kita lihat, ya, dari kelompok dari penyanyi atau kelompok musik di barat sampai di Korea itu melakukan hal yang sama. Apakah mereka tidak tahu? Saya juga nggak ngerti. Tetapi polanya sama. Perhatikan baik-baik. Ya, hati-hati. Yaitu ada kelompok grup musik dari Korea. Ada yang kenal? Saya sendiri nggak tahu, ya, tetapi saya jumpai polanya sama. Ya, nah ini hati-hati. Bahkan di Indonesia, mungkin kelompok saya berpikiran positif, ya, mungkin kelompok ini nggak ngerti mereka lakukan hal-hal ini dan mereka ikut-ikutan. Tetapi ini buat saya menjadi ini bukan hal yang ikut-ikutan, ini harus hati-hati. Amin, teman-teman. Betapa bahayanya, betapa kelompok ini menyusup ke dunia hiburan. Dan ini yang harus kita waspadai, ya. Nah, iblis bukan hanya mencuri, tetapi dia juga adalah pembunuh. Saya percaya mabuk, ya, minuman keras. Saya tahu hampir di semua daerah itu minuman keras menjadi barang yang
ada gitu ya. Dan bahkan di Kalimantan sendiri di setiap pesta ya, pesta adat dan sebagainya, kadang-kadang kita jumpai ya yang namanya minuman keras ya, tuak dan sebagainya. Dan saya tahu tidak mengatakan tetapi kenyataan yang saya lihat di lapangan adalah hal-hal seperti ini banyak terjadi ya. Nah, saya percaya teman-teman juga tahu ya di beberapa daerah yang mungkin teman-teman layani, saya jumpai anak-anak mudanya banyak sekali terikat dengan minuman keras dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena minuman keras akan mempengaruhi seseorang bukan hanya gini loh, kenapa sih polisi sering razia tentang minuman keras? Karena seseorang ketika di bawah pengaruh alkohol itu hilang kesadaran kesadaran warasnya dan melakukan banyak tindakan-tindakan kejahatan, ya kan, hal-hal yang tidak baik. Nah, ini kenapa bahayanya minuman keras ya. Dan saya percaya nanti teman-teman akan menjumpai di dalam pelayanan hal-hal seperti ini. Jadi saya percaya teman-teman bisa akan mengatasinya. Ya. Nah, yang kedua adalah narkoba. Ya, biasanya dari minuman keras akan naik ke dalam narkoba. Saya percaya di Kalimantan pun ini sudah masuk ya, beberapa waktu itu saya sempat ngobrol dengan orang-orang atau teman-teman di Kalimantan, ini pun sudah masuk beberapa di daerah-daerah yang saya pernah kunjungin, bahkan daerah terpencil sekalipun, daerah yang kecil sekalipun, narkoba itu udah masuk ya, menyusup ke sana ya, mulai dari obat-obatan psikotropika bahkan sampai kepada narkoba jenis sabu dan sebagainya itu pun sudah masuk. Nah, ini harus hati-hati. Ini adalah pembunuh ya bagi generasi muda. Nah, berikutnya buat yang nggak mampu beli minuman keras ya, beli narkoba. Nah, ini nih banyak juga terjadi. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan, tetapi di kota besar Jakarta, Bandung dan sebagainya, ngelem adalah sesuatu yang baru untuk mabuk. Jadi mereka beli lem Ibon, kemudian dihirup dan itu membuat mereka menjadi mabuk. Bahkan yang terbaru saat ini, bukan terbaru sih yang saya tahu, komiks. Obat batuk cair komiks itu pun bisa dipakai untuk mabuk. Mereka beli komiks itu bisa minum komiks itu 20 saset dan itu membuat mabuk. Aduh, ini konyol banget, jahat banget. Iblis bukakan hal-hal seperti ini untuk generasi muda. Nah, ini tantangan buat teman-teman ketika nanti pelayanan ya saya berharap teman-teman tidak menjumpai, tetapi kalau nanti ketemu hal-hal ini udah nggak kaget gitu ya. Ternyata hal-hal ini terjadi di sekitar kita dan ini tantangan kita untuk menyadarkan anak-anak muda ya, orang-orang dewasa juga dalam hal ini ya, jebakan iblis, celah iblis ya. Nah, ini sangat mengerikan. Ngelem ya, orang bilang ngelem. Ya, merokok ya, awalnya sih emang dari rokok ya. Nah, saya percaya kita semua nggak ada yang merokok ya di sini ya. Amin. Amin. Tapi semua dimulai dari hal-hal ya seperti ini. Oke, pembunuhnya lagi apa? Oke, nah ini saya akan masuk ke dalam game ya. Oke, so tadi nggak keluarkan ya. Ada beberapa game ya seperti tadi Point Blank. Nggak tahu teman-teman ada yang tahu game Point Blank? Nggak tahu ya? Enggak. Oh, puji Tuhan kalau nggak tahu. Nah, ada beberapa juga game GTA, Grand Theft Auto ya. Kalau Point Blank itu game sebenarnya game tembak-tembakan gitu ya. Tetapi itu pun sebenarnya banyak sekali darah ya. Nah, kalau GTA ini adalah game yang banyak kita jadi pemain tapi jadi penjahat ya. Nah, ini juga sangat berbahaya. Di Amerika beberapa terjadi, kalau pernah dengar berita di sekolah anak-anak murid sekolah itu membawa senjata ya, nembakin teman-temannya, nembakin guru-gurunya karena terpengaruh game ini. Lihat, luar biasa pengaruh game itu dampaknya ya. Kemudian juga game-game Dota ya. Dan perhatikan beberapa tokoh-tokoh gamenya memang sih kartun animasi, tetapi yang lebih mengerikan kalau nanti teman-teman waktu kami teliti, ternyata dari pemain game ini, pemimpin daripada game ini sendiri, ada tokohnya itu namanya Lucifer. Dibuat animasinya seperti ini. Betapa iblis itu menyusup sampai ke dunia game. Dan memang Mobile Legends dan sebagainya
memang sekarang ini yang lebih, ya saya juga nggak ngerti ya, dunia ini bikin begitu luar biasanya. Game ini menjadi satu cabang olahraga loh yang sudah disahkan di Indonesia, ya, oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ini merupakan menjadi cabang olahraga, game online ini, ya. Nah ini yang sangat miris banget gitu. Di kantor saya itu di komplek ruko, ada satu ruko, saya perhatikan kok banyak anak muda di luar sambil ngerokok, sambil pegang gadgetnya, mereka main game beberapa orang. Saya tanya, Dek, ini perusahaan apa? Perusahaan game, Kak. Hah, maksudnya gimana? Ya jadi kita latihan, kita bikin kelompok, nanti ada tandingnya gitu. Tetapi yang sangat disayangkan waktu sambil main game mereka ngerokok, kemudian keluar, wah kalau kalah atau misalnya ketembak dan sebagainya, mereka mengeluarkan kata-kata kotor. Nah ini yang sangat miris sekali di dunia yang ada di dalam dunia game ini. Nah saya akan coba share tentang film bahaya tentang game online. Ini suaranya bisa kedengaran? Suaranya bisa kedengaran? Enggak ada. Sebelum share, Pak Sob, oh, iya. Pak Kris itu di sebelah kiri bawah itu ada yang harus dicek. Oke, sudah Pak. Oke, thank you. Teman-teman tadi lihat betapa bahaya banget masalah game online ini. Nah, kebetulan saya Nah, kebetulan saya punya adik di Bandung, di dekat daerah Cimahi. Nah, rumahnya itu tidak jauh ada rumah sakit jiwa, teman-teman. Nah, saya cukup kaget beberapa waktu yang lalu saya dengar berita rumah sakit jiwa ini sekarang ini buka khusus untuk anak-anak yang kecanduan game online. Nah, game online ini ternyata mempengaruhi kejiwaan seseorang. Dan beberapa waktu itu saya lihat di berita di TV, ya, diliput ya oleh Aiman kalau nggak salah, itu betapa mengerikan banget anak-anak muda yang kejiwaannya menjadi berubah ketika dia terikat dengan masalah game Mobile Legend dan sebagainya tentang game online ini. Jadi ini yang harus kita waspadai ya. Karena perilaku seseorang itu akan berubah ketika dia terikat dengan game online ini ya. Salah satunya adalah Mobile Legend. Nah, nanti ketika teman-teman melayani, coba ya identifikasikan. Ini menjadi pengetahuan buat teman-teman ketika nanti teman-teman terjun di dalam pelayanan, ketika nanti berjumpa di lapangan misalnya dengan anak muda atau anak-anak yang perilakunya mulai berubah. Coba selidikin apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan. Waktu saya di Malaban ya beberapa waktu lalu, saya sempat sering ngobrol dengan warga, khususnya dengan anak-anak muda. Nah, saya jumpai memang sih nggak ada sinyal di Malaban, tetapi saya lihat di HP anak itu ada game, walaupun bukan game online, tetapi mereka sudah bisa main game secara pakai handphone, tidak online, tetapi itu pun tetap game. Nah, artinya begini,
Walaupun daerah yang kita layani mungkin nggak ada sinyalnya, Pak. Oh, mungkin belum masuk handphone dan sebagainya. Tapi saya percayalah handphone tuh udah masuk ke mana-mana. Nah, tolong tandai hal-hal seperti ini. Ketika perilaku seseorang berubah, khususnya anak-anak atau anak muda, nanti ada orang tua mungkin ketika kalian layani anaknya kok bandel, nggak bisa nurut, coba identifikasikan hal-hal seperti ini. Salah satunya. Kalau memang nanti benar seperti ini, nah kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, ya. Karena ini sangat mempengaruhi otak yang tadi kita lihat di cuplikan video tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa juga di WhatsApp dulu sempat viral juga tentang Momo, ya. Jadi ada gambar seperti ini. Akhirnya saya nggak ngerti kok membuat orang menjadi ketakutan, bahkan ada beberapa yang bunuh diri. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena iblis itu ya kembali lagi bermain di area pikiran, area visual. Jadi harus hati-hati, ya. Nah, beberapa juga yang saya lihat adalah begini. Situs-situs poker ya, judi juga sekarang kan udah banyak yang online, hati-hati banget. Nah, kadang-kadang gini, kalau kita sering nonton di YouTube, kadang-kadang ada hal-hal yang lucu adalah ngeprank, bener nggak? Ya, kadang-kadang orang bikin video ngeprank. Nah, kita kadang-kadang suka mau ikut-ikutan ngeprank. Hati-hati dengan ngeprank ini loh, teman-teman. Ya, ataupun tantangan-tantangan, wah misalnya disiram air es gitu ya kan. Beberapa waktu lalu sampai ada yang mati gara-gara disiram air mendidih loh. Ya, mereka bikin challenge gitu ya. Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi hal yang ditiru. Coba bayangkan ketika anak nggak ngerti apa-apa melakukan hal-hal seperti ini. Ini bahaya banget. Nah, ini situs poker ya, judi online pun udah banyak beredar di dunia online ya, hati-hati. Ya. Nah, yang saya ingin jelaskan ada satu aplikasi. Saya berharap teman-teman nggak ada yang install aplikasi ini. Aplikasi ini tujuannya tadinya adalah untuk pertemanan. Tetapi sekarang disalahgunakan, itu menjadi aplikasi prostitusi online. Ya, saya berharap tidak diinstal. Jadi bahkan di salah satu media yang saya cuplik ini di Pontianak, teman-teman, di Kalimantan, prostitusi online itu banyak banget. Jadi saya cukup meneliti juga hal ini beberapa waktu yang lalu. Dan memang aplikasi ini digunakan sebagai prostitusi online. Nah, saya pernah waktu itu berapa tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu, ketika bencana di Palu, ya, waktu bencana tsunami dan gempa bumi di Palu, kami terjun 2 minggu setelah bencana, kami terjun ke sana untuk melakukan bantuan. Nah, saya setiap ke daerah, saya selalu akan install aplikasi ini untuk mendeteksi bagaimana tentang masalah dosa ini. Nah, saya kaget waktu saya install aplikasi ini di Palu. Ternyata karena saya tahu aplikasi ini digunakan untuk prostitusi. Ternyata saya identifikasikan banyak sekali prostitusi online yang dilakukan oleh kelompok gay atau homo. Kemudian saya tanya sama gembala di sana, Pak, saya mau tanya, boleh tahu nggak Pak, daerah Palu ini banyak homoseks ya Pak ya, dengan lesbian ya? Dan dia bilang iya Pak, banyak banget. Nah, pantai yang kena tsunami itu biasanya mereka di sana Pak. Oh begitu. Jadi waktu saya identifikasikan seperti dan gempa bumi yang di daerah Balaroa itu adalah tempat perjudian dan prostitusi. Saya nggak bilang bahwa bencana itu karena dosa-dosa seperti itu, ya, tetapi maksud saya lihat hal-hal seperti ini yang merusak dan iblis gunakan sangat mengerikan sekali, teman-teman. Ya, nah beberapa waktu di Pontianak saya cukup kaget juga. Jadi namanya saya kalau biasanya pergi pelayanan gitu, saya akan carikan hotel yang nggak mahal, bukan hotel bintang 5 untuk menginap 1 hari, kemudian kan nanti ke daerah-daerah gitu kan harus stay dulu di Pontianak gitu. Nah, saya biasanya cari hotel murah. Tujuannya ya pertama untuk menghemat tentunya. Nah, saya cukup kaget waktu ke Pontianak, saya dapat hotel secara online, cari yang murah gitu ya. Ternyata di hotel itu menjadi tempat prostitusi.
Akhirnya saya cukup kaget, akhirnya saya keluar hari itu juga dan cari hotel lain. Nah, ini yang menjadi menjadi concern buat teman-teman juga harus hati-hati ya dengan beberapa aplikasi-aplikasi perkenalan. Karena ini juga dipakai oleh beberapa oknum akhirnya menjadi prostitusi online. Nah, apalagi teman-teman ada di daerah Singkawang. Betul ya, Singkawang ya? Iya, Pak. Nah, saya nggak bilang bahwa Singkawang saya menghakimi begini-begini, tetapi yang saya tahu, di mana ada penyembahan berhala, maka roh perzinahan itu cukup kuat. Ya, jadi harap berhati-hati ya dalam pelayanan nantinya. Ya, nah begini. Jadi jaringan prostitusi online ini biasanya adalah anak-anak SMA, SMP yang terjerat karena apa? Karena pergaulan begini. Mereka biasanya mengingini barang-barang mewah seperti HP baru, HP canggih, ya, karena temannya punya handphone canggih, handphone baru, ya. Nah, akhirnya mereka tergiur untuk mendapatkan uang dengan cara singkat. Nah, beberapa di antaranya akhirnya mereka terjebak dalam prostitusi online. Nah, salah satu yang cukup mengerikan adalah di dalam prostitusi online ini adalah mereka bisa melakukan yang namanya virtual sex chatting. Jadi mereka melakukan adegan seks tetapi secara online. Buat mereka bilang waktu kami wawancarai, waktu kami layani beberapa anak-anak muda, mereka bilang, kan aman Kak, kita nggak ketemu sama orangnya, kita kan cuma online aja, saya cuma pura-pura aja Kak. Aduh, saya bilang nggak bisa begitu juga, itu tetap dosa. Dosa itu nggak ada abu-abu, dosa tetap dosa. Nah itu sampai segitunya teman-teman. Dan mereka melakukan transaksi biasanya dengan transfer, dengan pulsa dan sebagainya. Nah ini yang terjadi, real terjadi di beberapa kota, di beberapa daerah. Jadi lihat apa yang iblis lakukan terhadap generasi ini. Oke, saya tidak masuk daerah materi ini, saya berhenti di sini dulu dan saya buka forum untuk tanya jawab. Ya, saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya jawab. Ada yang mungkin bertanya? Nggak ada yang mau bertanya nih? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Jadi kan ada satu teman saya yang termasuk di dunia malam gitu. Terus dulu saya berteman dekat, terus dia pengen berteman dekat lagi dengan saya, tapi saya menghindar, menjauh. Apakah itu salah atau benar, Pak? Saya menjauhi dia. Begini, kadang jadi begini ya. Kadang kita mau menyelamatkan jiwa seseorang gitu ya. Kemudian kita berteman, kemudian kita ini boleh berteman, tetapi usahakan Anda tidak sendiri. Kamu jangan sendiri. Kamu harus ada tim. Karena kalau kamu sendiri itu bahaya. Ya, untuk melayani hal-hal yang seperti ini jangan pernah sendirian. Artinya kamu juga harus terbuka, mungkin ada 2-3 orang untuk backup kamu. Karena ketika kita melayani orang, ya mungkin itu bukan hanya dunia malam lah ya, maksudnya hal-hal yang seperti ini, itu lebih baik adalah sebuah tim, jangan sendiri. Karena waktu kita nanti nggak sadar kita terseret atau terjebak, kita masih ada tim yang bisa mengingatkan atau menyelamatkan kita. Bukan berarti nggak boleh berteman, boleh, tetapi kamu juga terbuka nanti dengan beberapa teman kamu untuk bantu kamu, ya, untuk backup di dalam doa, ya, untuk sama-sama ya bagaimana menyelesaikan masalahnya, pergumulannya. Bukan berarti tidak boleh berteman, boleh, tetapi lebih jangan kamu layani sendiri, tetapi dengan tim seperti itu. Pak, makasih Pak. Ya, yang lain ada bertanya? Ayo dong, bertanya dong. Nanti di lapangan kalian akan jumpain hal-hal yang seperti ini loh. Saya mau bertanya Pak, kan saya punya teman juga, dia kan sering main game Pak,
Pak, game PUBG, game online juga. Terus saya kasih tahu jangan sering main game. Tapi dia jawabnya, Pak, hanya untuk sekedar hiburan. Kalau bosan saya main game gitu. Terus itu gimana, Pak? Ya, kita nggak bisa, kemudian begini loh. Orang, makanya yang tadi saya bilang, kita nggak bisa bilang, nggak boleh main, nggak boleh nonton misalnya kan. Itu nggak bisa seperti itu pendekatannya. Ya, pendekatannya ya kita harus menyingkapkan dulu. Ya, pertama menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat dampak efek daripada game online. Karena gini loh, orang yang kan ada kita bisa identifikasikan apakah dia sudah terikat atau hanya sekedar main. Ya. Nah, kalau orang yang sudah terikat kan udah kelihatan nanti tanda-tandanya. Ya. Nah, itu sebabnya untuk melayani orang seperti ini nggak boleh kita menghakimi siapapun. Ya, mau dia terikat dengan game online, mau dia terikat dengan tadi dunia malam, dosa seksual atau misalnya narkoba, mabuk-mabukan, kita nggak bisa menghakimi. Pertama kita harus mengasihi. Ya, kedua bawa di dalam doa. Sekali lagi ini semua harus tim, jangan melayani sendiri. Ya, kita nggak bisa langsung menghakimi, menuduh, ini dosa, ini nggak boleh. No. Ya, kita harus melakukan pendekatan. Pertama, ya, kita harus menguasai dulu apa yang dia main. Kedua, kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, kita harus mengasihi dia. Hanya kasih Kristus yang bisa memerdekakan seorang. Nah, jadi kalau kita sudah kemudian menghakimi, oh kamu berdosa, oh kamu nggak boleh ini, dia akan langsung bikin tembok. Dia akan langsung menutup diri. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan dengan kasih, nggak langsung masuk kepada poin seperti itu, nah nanti sambil perlahan kita mulai singkapkan, ya, kenapa sih game online itu bahaya, ya kan? Kenapa sih kamu main game seperti ini? Lihat loh dampaknya yang tadi seperti saya jelaskan materi-materi tadi. Ini loh, ini pernah kejadian seperti ini. Lihat nih seperti ini. Nah, firman Tuhannya begini. Tuhan tuh mengasihi kamu. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan, kan lebih baik kita mungkin lebih banyak main sama-sama, kita ngobrol, kita sharing firman Tuhan seperti itu, ya. Jadi jangan langsung menghakimi. Oke? Ya, Pak, makasih, Pak. Ada lagi? Atau ada yang terikat dengan game online mau lepas? Ya, silakan yang cowok dong. Oke, saya mau bertanya, Pak. Jadi kalau di kampung tuh kan biasanya tradisi orang tuh kan minum minuman keras, Pak. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi atau ngasih solusi untuk orang-orang yang seperti itu, Pak? Nah, ini yang kalau saya bilang ya, di beberapa pelayanan yang kami lakukan di beberapa daerah ya, memang ketika budaya itu sudah menjadi adat dan budaya sudah mendarah daging di dalam satu kelompok kelompok orang gitu, itu akan jadi sulit. Karena contoh begini, contoh waktu kami melayani di daerah NTT itu mengalami hal yang sama. Ada beberapa budaya adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi itu sudah jadi adat, itu sudah jadi budaya gitu. Nah, bagaimana untuk kita memberikan kebenaran? Ya enggak? Nah, kita nggak bisa langsung seperti tadi saya bilang, kita nggak bisa langsung kemudian itu ada proses yang agak cukup panjang. Karena kita akan menghadapi yang namanya ketua adat, ya enggak? Kita akan menghadapi beberapa, tapi bukan nggak mungkin, ya itu sangat mungkin. Ketika apa? Ketika kebenaran firman dinyatakan. Nah, itu sebabnya ini menjadi tugas kalian, tugas terberat ketika kita melayani di daerah-daerah, terutama yang adatnya masih kuat. Ya, itu sebabnya jangan pernah ragu, jangan pernah gentar, terus nyatakan kebenaran firman. Ya, karena itu akan bisa dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu memang perlu waktu, nggak bisa instan untuk kita bisa orang mau melepaskan adatnya, kebiasaan seperti itu nggak bisa langsung instan. Itu perlu proses. Ya, ada yang cepat, ada yang cukup memakan waktu. Tetapi sekali lagi semuanya hanya berdasarkan kuasa daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, bisa, tetapi kembali lagi kebenaran firman Tuhan yang harus ditegakkan. Ya, mereka harus mengalami yang namanya kasih Kristus dan kebenaran firman Tuhan supaya mereka bisa dimerdekakan.
Oke, silakan. Saya mau nanya soal nonton, Pak. Jadi di kampung kan banyak orang yang nggak ada TV ya, Pak. Ya. Jadi kebanyak orang itu lebih terlalu tercandu menonton, jadi sehingga ibadah itu mereka lupakan, jadi duluan nonton baru ibadah gitu. Itu gimana kita menanggapinya, Pak? Iya. Jadi yang saya bilang tadi ya, memang itulah sesuatu yang visual kan lebih menarik, mengikat. Nah, itu yang harus kita, yang seperti yang saya bilang tadi, kita harus menyingkapkan. Makanya nanti ya, kalian bisa bikin misalnya, atau di dalam khotbah, atau kalian bikin seminar kecil lah ya, di dalam pelayanan, yang menarik judulnya gitu. Bahaya, misalnya, sinetron ini misalnya. Ya enggak? Nah, kenapa saya bisa melakukan ini? Karena saya melakukan pertama penelitian, riset. Nah, coba kita kan harus identifikasikan. Mereka nonton apa sih? Oh, nonton misalnya sinetron. Oh, nonton TV. Ya enggak? Apa yang mereka tonton? Ya enggak? Ini. Nah, kita teliti, kita mulai berdoa. Ya, tentu saja berdoa dong, minta tuntunan Roh Kudus. Ya enggak? Karena Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Ya, oh ini bahayanya seperti ini. Oh, ternyata di balik film ini, di balik sinetron ini ada pesan-pesan terselubung. Nah, ini yang harus dikasih tahu ke mereka. Nah, kembali lagi kan yang tadi ayat yang saya kasih ya. Semua boleh, tapi apakah itu berguna? Semua benar, apakah itu membangun? Ya enggak? Nah, kembali kita ajarkan mereka. Nah, itu perlu apa ya? Perlu perlahan, tetapi kebenaran Tuhan yang harus kita tegakkan. Sekali lagi, jangan pernah menghakimi. Kalau kita kemudian tanpa data, tanpa hasil penelitian kita bilang, nggak boleh, itu dosa. Orang langsung pasang tembok. Tetapi kalau kita jelaskan secara perlahan, kebenaran firman-Nya seperti ini, realitanya seperti ini, yang sudah terjadi seperti ini, yuk sama-sama. Saya tidak melarang Anda menonton, tetapi mulai kurangi perlahan-perlahan, dan kita mulai bersekutu. Ayat-ayat firman Tuhan-nya kan ada semua. Ya. Nah, itu hal-hal seperti itu kita bisa masuk. Ya. Pak, saya mau tanya. Kan di kampung kan suka acara minum-minum kan, Pak. Kita kan ada orang ngajak, kita kan yuk minum yuk, tapi kita bilang nggak mau. Terus dia ngatain, jangan so alim lo, pendeta aja minum, itu gimana, Pak? Pendeta aja minum, nggak apa-apa minum, yang penting nggak mabok, katanya kan suka kayak gitu ya. Ya tetaplah ya. Jadi kita jangan sampai gini loh. Kita jangan sampai bertoleransi terhadap dosa. Kita harus berdiri teguh. Mau dibilang kita sok alim, sok suci, ya, sok yang lain gitu. Kita tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Nggak apa-apa kita dibilang sok suci, kita dibilang bodoh, kita dijauhi oleh teman-teman daripada kita dijauhi sama Tuhan Yesus, daripada kita jatuh dalam dosa. Ya, nah kita harus tetap berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh membenci mereka. Kita tetap harus mengasihi mereka. Nah, bawa mereka yang terikat, teman-teman yang terikat dalam misalnya dalam hal minum-minum, yuk berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, saya rindu teman-teman saya ini dimenangkan buat Tuhan. Berikan saya hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan. Nah, semakin kita mendoakan mereka, semakin kita mengasihi mereka, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kok. Ya, nah beberapa yang kami layani, saya layani juga halnya, saya jumpai hal-hal seperti itu. Ya, nah nanti Tuhan atau Roh Kudus yang akan singkapkan. Oh coba kamu lihat ini, tiba-tiba ada kejadian. Ya, oh dia begini-begini. Nah itu di mana saya bisa masuk. Saya mulai bisa khotbahkan dia. Saya mulai tuh kan. Ini akibatnya kalau kamu minum-minum. Ayo mulai tinggalkan. Ini Tuhan nggak suka gini-gini. Nah, artinya gini, waktu kita berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, waktu kita menjadi terang, orang akan lihat terang itu. Kita mau ngomong apapun, ya nggak, itu tidak bisa terbantahkan. Coba bayangkan kalau kita karena malu, karena kita mau memenangkan, kita ikut-ikutan minum. Nggak apa-apalah, yang penting kan nggak mabok, minum dikit. Waktu kita ngelayanin, kemudian dia bilang, kamu juga minum? Gimana kamu mau bilang saya ini saya harus lepas dari minuman keras? Kamu juga kan kemarin minum. Nah, kan kita ditelanjangi.
oleh perbuatan kita sendiri. Ya, jadi tetap kita harus berpijak kepada firman Tuhan. Ya, jangan toleransilah sama dosa. Ya, bawa mereka dalam doa. Oke, yang lain? Ada lagi? Tapi kan ada juga bilang Pak, kalau arak kan udah kata orang kan untuk obat katanya. Kalau kita obat boleh gak Pak? Obat, gini loh, ada beberapa memang dipakai sebagai obat. Nah, kalau kita baca di firman Tuhan, ya, anggur pun sebenarnya itu kan boleh diminum. Tapi yang nggak boleh itu kan kalau memabukkan. Nah, masalahnya kita bisa kontrol diri kita nggak? Saya tahu kok ada beberapa yang obat, tetapi obat yang seperti apa, gitu loh, ya. Uji klinisnya seperti apa? Saya sih lebih senang, lebih baik kita minum obat yang benar-benar obat dah daripada kita gunakan arak sebagai obat misalnya. Itu kan sebuah penyesatan sebenarnya. Itu coba bertoleransi gitu loh, ya. Nah, saya rasa nggak seperti itu ya, kecuali misalnya araknya cuma sedikit, kemudian ada ramuan-ramuan lain ya kan, ya mungkin itu bisa dijadikan obat gitu. Tetapi kalau saya pribadi, saya tetap berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa konsumsi arak atau arak yang memang arak obat, bukan arak minum. Itu beda. Ya, di beberapa pengobatan tradisional Chinese ada arak obat. Ya, seperti untuk perempuan kalau habis melahirkan itu ada namanya ayam arak yang suka dibikin dengan angkak jadi merah. Nah, alkoholnya dikit banget itu, gitu loh ya enggak. Tapi rempah-rempah yang lainnya. Nah, hal yang seperti itu sih buat saya ya itu memang bisa dipakai gitu. Tetapi kalau araknya 1 liter kemudian rempah-rempahnya cuma sejumput doang, ya itu sih percaya obat gitu loh ya kan. Jadi gini, iblis kadang-kadang kan bikin hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oh nggak apa-apa, ini kan obat, oh ini boleh kok ya enggak. Oh yang tadi seperti yang tadi saya bilang prostitusi online tadi ya enggak. Oh saya kan nggak bersentuhan Pak, saya kan cuman melalui handphone dengan virtual aja, kan nggak dosa. Hey, iblis suka hal-hal yang seperti itu, menipu. Jadi harus hati-hati sekali, ya. Nggak ada yang seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau yang belum puas nanya. Oh, yang baju merah kayak yang belakang kayaknya udah mau nanya tuh. Pak, gini Pak, saya mau nanya kan, saya punya keponakan saya ini kan kecanduan main game. Nah, apalagi kan sekarang anak-anak sekarang kan nggak sekolah ke tatap muka gitu Pak. Jadi kita sudah membilang sama mereka jangan main, banyak alasan dibikin. Nantilah ginilah. Betul. Sampai-sampai mereka juga ya apalagi sekarang kan sudah zaman now kan bilang makanya kalau udah mati handphonenya sama udah habis pulsa pasti mereka kan kewalahan. Jadi apalagi kan orang tuanya kan kerjanya nggak netap Pak. Gimana cara kita mengapakan keponakan gitu Pak? Ya, pertama gini loh. Saya hadapi hal yang sama bukan keponakan, malah anak saya sendiri gitu loh ya. Anak saya juga mengalami hal yang sama ya. Memang sekali lagi ini masalah game online kita nggak bisa ini udah sangat terjadi benar gitu ya. Tetapi memang peran orang tua itu penting banget. Nah ini yang perlu kita edukasi kalau dia anak kecil adalah edukasi orang tuanya dulu. Karena yang berperan penting adalah orang tua, gitu loh ya. Nah kamu bisa paparkan tadi bahaya-bahaya dan sebagainya yang saya paparkan. Nanti materi ini nanti akan saya share ketika udah selesai nanti akan saya bagikan ya. Nah artinya begini, orang tua yang harus tahu dulu bahaya tentang game. Bukan berarti nggak boleh main game, ya. Tetapi mulai batasi, disiplinkan anak. Kapan dia harus bermain, ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali. Saya batasi anak saya bermain. Saya buka handphone untuk dia belajar itu dari pagi, jam 7 sampai jam 12. Nah, saya buka handphone untuk dia bermain itu jam 12 sampai jam 3 sore. Saya kasih kesempatan main. Dia main pun saya masih batasi. Hanya game-game tertentu yang boleh main. Sesuai dengan usianya. Dan itu pun saya harus liatin game apa saja. Ketika game yang tidak sesuai umur, saya tidak izinkan untuk dia main. Walaupun dia bilang, Pi, teman saya main game ini. Biarin teman kamu yang main. Kamu nggak boleh main. Kalau kamu di bawah papi, kamu nggak boleh main. Dan saya mulai jelaskan kenapa game ini nggak boleh.
Lihat, nah saya kasih gambarannya. Lihat game ini, banyak kekerasannya. Ya nggak, banyak darah-darahnya. Tapi ini kan game strategi, mengasah otak. Itu tipuan iblis bilang mengasah otak. Realitanya game ini bukan mengasah otak. Game ini akan membuat kamu menjadi kecanduan. Game ini akan membuat kamu nanti kesel, kamu keluar kata-kata kotor. Game ini, wah, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya dia mulai mengerti. Nah, yang penting adalah bagaimana orang tua mendampingi anak. Nah, kalau kamu kan terbatas dong dengan keponakan, kan nggak setiap waktu. Nah, yang perlu diedukasi, yang perlu diajarin orang tuanya, bukan anaknya, orang tuanya yang harus dikasih tahu, ya, karena tanggung jawab orang tua. Oke? Ya, kayaknya kita harus wrap up karena waktunya udah habis. Kasih, Pak Yusak sudah ada juga di situ. Ya, siap. Yuk kita berdoa salah satu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Kristianto. Tuhan, biarkan setiap pelajaran disampaikan Tuhan bisa kami mengerti ke Tuhan untuk kedepannya Tuhan. Dalam masa pelayanan nanti Tuhan, kami akan mengalami banyak yang akan kami lihat ya Tuhan, tentang kelakuan-kelakuan anak-anak muda zaman sekarang ya Tuhan. Tapi Tuhan, tolong kami agar kami bisa menyingkapi itu semua ya Tuhan, untuk belajar yang lebih baik lagi ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, kami akan tutup pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristianto. Terima kasih Pak David. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih. Ya, saya sampai pamit, minggu Pak. depan ya. Adik-adik tolong singkat aja. Silakan kalau mau ke belakang sebentar aja.